Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Saf TV yang beriman, dalam kitab I'natut Talibin bab Lukata karya Abu Bakar bin Muhammad Syata ad-Dimyati diceritakan sebuah kisah sahabat yang membuat Rasulullah SAW meneteskan air matanya. Beliau adalah Abu Dujana, sahabat Nabi dari kabilah Khazraj. Beliau mati syahid dalam perang Yamamah ketika memerangi nabi palsu, yaitu Musailamah al-Khazzab. Selain dikenal pemberani di medan perang, Abu Dujana juga seorang yang sangat menjaga diri dan keluarganya dari perkara haram. Suatu hari, usai sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah SAW, Abu Dujana selalu terburu-buru pulang tanpa mengikuti doa ba'da sholat yang dipanjatkan oleh Rasulullah. Melihat gelagat ini, Rasulullah mencoba meminta klarifikasi kepada Abu Dujana. Wahai Abu Dujana, mengapa setiap kali kamu terburu-buru pulang dari jamaah subuh? Apakah engkau tidak memiliki permintaan kepada Allah sehingga tidak pernah menungguku selesai berdoa? Ada apa? Tanya Nabi Muhammad SAW. Abu Dujana menjawabnya, ya Rasulullah, rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Di atas pekarangan rumah milik tetangga kami ini terdapat satu pohon kurma menjulang yang dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku itu saling berjatuhan dan mendarat di rumah kami. Ya Rasulullah, kami keluarga orang yang tak berpunya. Kami orang miskin. Anakku sering kelaparan dan kurang makan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang dia dapat, mereka pasti akan makan. Oleh karena itu, setelah selesai sholat, kami bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami terbangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami yang berceceran di rumah, lalu kami kembalikan kepada pemiliknya. Suatu saat, kami agak terlambat pulang. Ada anakku yang sudah terlanjur makan kurma hasil temuannya. Mata kepala saya sendiri menyaksikan, tampak ia sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Ia habis memungut kurma yang telah jatuh di rumah kami semalam. Mengetahui itu, lalu jari-jari tangan kami masukkan ke dalam mulut anakku itu. Kami keluarkan apapun yang ada di sana, dan kami katakan, "Nak, janganlah kau permalukan ayahmu di akhirat kelak." Anakku menangis. Kedua pasang kelopak matanya mengalirkan air karena sangat kelaparan. Wahai Rasulullah, kami katakan kembali kepada anakku itu, hingga nyawa melepas pun, aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Seluruh isi perutmu yang haram itu akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak. Mendengar cerita itu, mata air Rasulullah SAW sampai berkaca-kaca. Butiran air mata yang mulia berderai begitu deras. Rasulullah SAW mencoba mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud Abu Dujana itu. Abu Dujana pun mengatakan bahwa pohon kurma itu milik seorang laki-laki munafik. Tanpa basa-basi, baginda Nabi Muhammad SAW mengundang pemilik pohon kurma itu. Rasulullah lalu mengatakan, bisakah jika aku meminta kepada kamu untuk menjual pohon kurma yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri. Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disiram dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ
tersedia bidadari yang cantik jelita, sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Laki-laki munafik ini lantas menjawab dengan tegas, "Saya tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji kapan-kapan." Maka tiba-tiba sahabat yang setia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, datang lantas berkata, "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik si fulan, yaitu salah satu yang varietasnya tidak ada di kota ini, lebih bagus dari jenisnya." Kemudian si munafik pun kegirangan sambil berujar, "Ya sudah, aku jual." Setelah bersepakat, Abu Bakar langsung menyerahkan pohon kurma itu kepada Abu Dujana. Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Wahai Abu Bakar, aku yang akan menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda itu, Abu Bakar bergembira bukan main. Begitu pula dengan Abu Dujana. Sedangkan si munafik ini berjalan mendatangi istrinya, lalu menceritakan kisahnya yang baru saja ia alami. "Aku telah mendapatkan untung banyak hari ini. Aku dapatkan 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku tetap akan memakannya lebih dahulu, dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun." Maka pada malam harinya si munafik itu tidur, dan terbangun pagi harinya, tiba-tiba pohon kurma yang ia miliki berpindah posisi menjadi berdiri di atas tanah milik Abu Dujana, dan seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon itu tumbuh di atas tanah si munafik. Tempat asal pohon itu tumbuh rata dengan tanah. Ia merasa keheranan tiada tara. Demikianlah kisah sahabat dan pohon kurma yang membuat Rasulullah SAW menangis. Hikmah yang kita petik dari kisah ini adalah kehati-hatian para sahabat menjaga diri dan keluarganya dari makanan yang haram. Sesulit apapun hidup, seberat apapun hidup, seseorang tidak boleh memberikan makanan untuk dirinya sendiri dan keluarganya dari barang haram. Setiap kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi 10 kali lipat, sebagaimana janji baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun panen dari pahala janji itu bukanlah sekarang, namun di akhirat kelak, karena dunia ini adalah daruz zar'i atau tempat bercocok tanam, bukan darul hasad, yaitu tempat memanen. Kemudian pohon kurma yang berpindah posisi itu adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang langsung dirasakan oleh sahabat Abu Dujana. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kisah ini dapat bermanfaat dan dapat kita ambil pelajaran untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.